Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatika Melani, mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi Overview of Corporate Governance. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Overview of Corporate Governance atau gambaran umum tata kelola perusahaan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Apa itu corporate governance? Jadi, ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai apa itu corporate governance. OECD ini mendefinisikan corporate governance itu merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan atau direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, IFC atau International Finance Corporation juga mendefinisikan corporate governance, yaitu merupakan struktur dan proses yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan secara bersama. Berdasarkan beberapa definisi dari kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa GCG atau Good Corporate Governance itu merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan organisasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan demi tercapainya tujuan organisasi. Setelah kita mengetahui definisi dari corporate governance atau tata kelola perusahaan, maka pembahasan berikutnya yaitu apa sih tujuan utama dari dilakukannya corporate governance atau GCG. Tujuan utamanya adalah yang pertama, untuk melindungi hak pemegang saham. Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menjamin transparansi laporan keuangan. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu menjaga akuntabilitas manajemen kepada dewan komisaris dan pemegang saham. Nah, secara umum terdapat 5 prinsip di dalam GCG. Apa saja 5 prinsip itu? Yang pertama ada prinsip transparansi. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Yang ketiga ada prinsip responsibilitas. Yang keempat ada prinsip independensi. Yang kelima ada prinsip kesetaraan. Baik, kita bahas satu persatu mengenai prinsip-prinsip GCG. Prinsip yang pertama yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam GCG yang menekankan keterbukaan informasi oleh perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Transparansi berarti perusahaan wajib menyampaikan informasi yang jelas, yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, terutama mengenai kondisi laporan keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu untuk membangun kepercayaan publik dan
investor. Juga untuk mencegah praktik korupsi dan mendukung pengambilan keputusan yang objektif oleh pihak internal dan eksternal. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Apa itu prinsip akuntabilitas? Jadi akuntabilitas ini berarti bahwa setiap individu, unit, maupun organ perusahaan harus memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan atas hasil dan keputusan yang diambil. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip responsibilitas. Prinsip responsibilitas merupakan prinsip yang menekankan bahwa perusahaan harus menjalankan usahanya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas itu berarti perusahaan tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya, baik itu terhadap karyawan, lingkungan, maupun masyarakat luas. Misalnya, mematuhi regulasi perpajakan, ketenaga kerjaan, dan lingkungan hidup. Atau mungkin misalnya lagi menyediakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi karyawan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip independensi. Prinsip independensi merupakan prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Bebas juga dari tekanan internal maupun eksternal, agar semua keputusan dan tindakan yang diambil dapat berpihak kepada kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan secara adil. Misalnya nih, menunjuk komisaris independen dan anggota komite audit independen yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan pemegang saham pengendali atau manajemen. Supaya apa? Supaya benar-benar berpihak pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan, bukan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan adalah prinsip yang menekankan bahwa perusahaan harus memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara, sesuai hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi, terdapat perlakuan yang setara antara manajemen, pemegang saham, maupun stakeholders. Jadi, itulah penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG. Jadi, setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Jika prinsip GCG tidak diterapkan secara menyeluruh, maka manfaatnya tidak akan maksimal dan justru bisa menimbulkan risiko reputasi, risiko hukum, maupun risiko finansial bagi perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai struktur GCG. Jadi, struktur GCG ini adalah susunan atau kerangka organisasi yang digunakan perusahaan untuk memastikan tata kelola yang baik. Nah, berikut ini struktur umum GCG dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPS merupakan organ tertinggi dalam sebuah perusahaan. RUPS ini menyetujui pencalonan Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga menyetujui laporan tahunan dan pembagian dividen. RUPS juga menyetujui anggaran dasar, reorganisasi, dan pembubaran organisasi, serta transaksi luar biasa. Jadi RUPS ini dia yang mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Struktur GCG yang berikutnya yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini tugasnya mengawasi direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Kemudian struktur GCG yang berikutnya yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan serta menyusun strategi bisnis dan melaksanakan kebijakan yang telah disetujui oleh RUPS. Jadi, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mereka nantinya bertanggung jawab kepada RUPS. Struktur GCG yang selanjutnya yaitu komite-komite pendukung, terutama di bawah Dewan Komisaris. Di sini ada komite audit. Komite audit mengawasi proses pelaporan keuangan dan kepatuhan hukum. Kemudian komite nominasi dan remunerasi. Komite nominasi dan remunerasi memberikan rekomendasi terkait pengangkatan dan gaji manajemen. Kemudian ada komite kebijakan dan risiko. Komite ini membantu pelaksanaan GCG sesuai dengan bidangnya. Kemudian struktur GCG yang selanjutnya yaitu ada audit internal. Audit internal merupakan bagian integral dari organisasi di mana klien utama mereka adalah manajemen, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, termasuk komite-komite yang ada. Biasanya auditor internal merupakan karyawan di dalam organisasi yang bersangkutan. Struktur GCG selanjutnya yaitu audit eksternal. Audit eksternal adalah badan terpisah dari perusahaan, dipilih oleh RUPS dalam daftar auditor yang diberi wewenang oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan tercatat. Struktur GCG yang terakhir yaitu sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan ini tugasnya yaitu untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal yang dimaksud yaitu regulator, publik maupun investor. Kemudian tugasnya menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk transparansi. Setelah memahami dasar-dasar tata kelola perusahaan yang baik, penting untuk mengetahui alasan mengapa penerapan GCG menjadi kebutuhan utama bagi setiap perusahaan. Perusahaan perlu menerapkan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik karena beberapa alasan penting. Maka, apa sih alasan pentingnya diperlukannya GCG? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan investor dan publik. Yang kedua, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga,
untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, untuk melindungi hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Yang kelima, untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, berikut contoh keberhasilan dalam penerapan GCG. Salah satu contoh keberhasilan dalam penerapan GCG dapat dilihat pada PT Bank Sentral Asia atau yang dikenal dengan Bank BCA. BCA secara konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam operasionalnya. Hal ini tercermin dari laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses publik, serta komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan perlindungan hak-hak pemegang saham. BCA juga dikenal memiliki dewan komisaris dan direksi yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan, yang memperkuat prinsip independensi dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan ini menjadikan BCA sebagai salah satu perusahaan dengan reputasi tata kelola terbaik di Indonesia, yang tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari investor, tetapi juga loyalitas dari nasabahnya. Selain contoh keberhasilan dalam penerapan GCG, ada juga contoh kegagalan dalam penerapan GCG. Kegagalan dalam penerapan GCG dapat ditemukan pada kasus PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia terlibat dalam skandal laporan keuangan tahun 2018 yang dinyatakan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dalam laporan tersebut, terdapat pengakuan pendapatan yang belum seharusnya diakui, yang menyebabkan keuntungan perusahaan terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Kasus ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan internal dan independensi Dewan Komisaris serta Komite Audit. Tidak hanya itu, transparansi perusahaan juga dipertanyakan karena informasi yang disampaikan kepada publik tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Akibatnya, kredibilitas perusahaan menurun dan kepercayaan investor pun ikut menurun. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berdampak serius terhadap reputasi dan keberlanjutan suatu perusahaan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. GCG atau Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan yang dirancang untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. GCG bertujuan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Dengan memahami prinsip-prinsip utama seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan prinsip kesetaraan, serta mengetahui struktur dan tugas masing-masing organ tata kelola suatu perusahaan, maka perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efektif dan berintegritas. Pentingnya GCG tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai landasan dalam membangun reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, penerapan GCG bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk mewujudkan perusahaan yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian materi maupun dalam hal bertutur kata.
Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.